Halo, senang sekali Prima Women Series kembali hadir menyapa Anda. Pada episode kali ini, Prima Women Series akan menghadirkan sosok Sri Kandi Indonesia yang begitu gigih dan tidak pernah mau berhenti belajar dalam hidupnya. Pemikiran dan dedikasinya untuk ekonomi Indonesia sangat luar biasa dan begitu menginspirasi. Siapa dia? Yuk kita cek. Santi, aduh sorry Bu Abi, udah nyampe. Aku udah nyampe duluan. Maaf banget loh. Enggak, baru kok, baru. Oh, baru nyampe. Wah, Ibu abis goes ini Iya, ternyata. Tadi ini lagi iseng daripada nanti waktu nunggu Santi olahraga dulu. Olahraga sebentar. dulu. Iya. Wah, dapat berapa kilo Bu barusan? Kalau biasa sih paling kalau yang biasa-biasa tuh 20-30 lah. 20, Tapi 30. kalau Sabtu Minggu biasanya sama teman-teman baru bisa 100 kilo gitu. Habis aku pikir kan selama pandemi ini apa yang bisa olahraga tapi yang menyenangkan ya. Nah, sepeda ini termasuk yang menurut aku paling menyenangkan. Iya. Seru ya Bu ya. Jadi banyak sekarang ada komunitasnya juga kan. Pantesan badan Ibu terjaga, awet muda, ternyata rajin goes. Gara-gara pandemi sih baru kayak gini. Tadinya waktu belum pandemi gak pernah tuh main sepeda. Yuk. Kita masuk dulu. Bu Afi tadi goes sama siapa aja Bu Afi? Biasanya kalau Sabtu Minggu tuh ada komunitasnya. Tapi kalau hari biasa tuh aku biasanya ngajak orang rumah, dia suruh naik motor di belakang aku. Oh jadi nggak ada teman, hanya ditemenin orang rumah yang jagain sendirian. pakai motor kan, aja? Kalau hari biasa kan kadang temen beda-beda ya waktunya gitu. Jadi ya kalau aku pas bisa, ya ditemenin di belakang gitu. Bu, izin ya aku kali ini mampir bawa teman-teman jaringan Prima nih pengen dengerin kisah-kisah menarik dari cerita Ibu, karir sukses Ibu dan sebagainya yang mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi daripada teman-teman Prima. Oke, Bu pengen tanya awal karir Ibu gitu kan. Ibu saya lihat sebagai dosen gitu ya, kemudian jadi ekonom, jadi komisaris bank dan berbagai macam jabatan Ibu dan sebagainya. Itu boleh cerita nggak Bu? Gimana sih? Jadi sebenarnya kalau ditanya pernah punya mimpi nggak sih gitu ya, aku tuh nggak pernah punya mimpi tapi pernah tercetus gitu. Suatu saat saya tuh pengen kerjanya di bank gitu, cuman itu aja sekedar ucapan ya. Ternyata ucapan tuh doa gitu. Karena ternyata setelah puluhan tahun itu baru terlaksana gitu. Tapi omonganku itu ketika aku waktu itu masih ingat banget, masih TK mau SD gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya itu ternyata semua itu ternyata seperti air gitu, mengalir ya, dimana segala sesuatu itu sudah seperti diatur. Jadi tidak aku yang pengen ini, pengen itu, enggak gitu gitu. Pokoknya kuliah gitu ya. Nah, begitu selesai kuliah, sebelum selesai kuliah kan aku mesti ngebiayain sendiri tuh. Jadi tingkat 1 tuh aku udah mulai kerja dan kuliah gitu. Kemudian dalam prosesnya saya punya masalah waktu itu dengan keuangan, dimana walaupun udah kerja masih kurang nih bayar kuliah gitu. Akhirnya ada ibu asuh gitu. Nah itulah yang menginspirasi aku jadi ibu asuh juga sekarang, karena waktu itu aku pernah mengalami itu. Hanya butuh uang 100.000 tetapi itu membuat aku jadi sukses gitu. Aku ingat selalu gitu. Jadi aku ingin menciptakan itu seperti saat ini gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, dalam proses perjalanannya tuh banyak sekali hal-hal yang tidak pernah aku rasakan tapi orang lain tuh ngajak. Jadi menurut aku ada prinsipnya, opportunity itu nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau ada opportunity ya kita mau apa enggak gitu. Jadi itu yang aku lakukan gitu. Jadilah akhirnya Ibu sampai terus akhirnya diajak waktu itu jadi dosen di Perbanas. Itu juga ditawarin sama orang gitu ya, udah aku ikut aja. Sebelum lulus aku udah kerja juga sih jadi bagian keuangan, tapi kemudian begitu lulus ditawarin jadi dosen kan. Ya udah nggak pernah mimpi dong jadi dosen. Udah jadi dosen, kemudian ketika jadi komisaris itu juga gitu sama. Udah jadi dosen aku sekolah S2 kan. Nah kebetulan temanku itu jadi salah satu di DPR yang kemungkinan adalah di BUMN gitu kan. Terus ditawarin jadi komisaris di bank gitu. Ya udah aku mau aja. Nah itu jadi opportunity yang saya dapatkan tuh selalu adalah
tawaran, bukan yang aku ambisius atau aku jadi aku mengalir, tahu ketemu aja jalannya. Jadi ada kita aja, pengen sesuatu tuh boleh aja, tetapi kita nggak boleh berambisi yang berlebihan, karena tetap berusaha, tapi nggak ngoyo ya Bu ya. Banyak berharap tuh banyak kecewa. Jadi kita pokoknya jalan aja gitu. Dan itu prinsip aku sih gitu ya. Iya. Pada saat Ibu tadi ada masa-masa sulit, itu ada keluarga Ibu yang juga membantu ya. Jadi Bu, memang pada waktu kecil saya tuh lebih banyak bukan ikut orang tua, lebih ikut ke keluarga lain ya, tante, om gitu. Tapi setelah saya jadi orang tuh baru merasakan semua itu ada hikmahnya. Kenapa? Kalau saya waktu itu mungkin gak ikut tante dan om, mungkin saya bukan orang yang suka ngalah atau orang yang saya lebih dewasa gitu. Tapi baru merasakan tuh, oh iya ya, dulu untung begini, jadi saya sekarang jadi orang kayak gini gitu. Jadi akhirnya saya belajar bahwa setiap peristiwa itu akan membawa hikmah gitu sih. Jadi waktu itu sih ngeluh tuh ya, pastinya waktu kecil dong. Lu kok begini sih gitu. Anaknya dia diajak pergi, aku disetrap gitu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata hikmah itu baru aku rasakan setelah aku mulai bekerja, mulai itu, karena sifat itu akan terbawa kan. Iya. Gitu. Jadi waktu masa sulit itu mungkin pertamanya ngeluh, tapi kemudian akhirnya segala sesuatu kesulitan itu menurut aku selalu ada hikmah di balik kesulitan itu. Itu aja sih yang aku rasain. Makanya aku hidup selalu positive thinking. Jadi hikmahnya malah luar biasa buat Ibu saat ini, berasa ya Bu ya. Banyak pelajaran hidup yang aku rasakan selama perjalananku dari kecil sampai aku menjadi orang sukses. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang tadi Ibu proses Ibu dari kecil gitu kan, kemudian sampai dewasa sampai dengan sekarang ini menjadi sukses, tadi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang Ibu tanamkan buat Ibu dan juga mungkin nanti anak Ibu atau generasi. Jadi dari pengalaman itu baru saya muncul nilai itu adalah ketika saya pengalaman ya. Satu adalah ternyata hidup itu harus kerja keras. Itu saya rasakan. Jadi begitu kerja keras, rezeki itu akan datang sendiri. Jadi nggak bisa orang itu pengen kaya tapi nggak ngapa-ngapain ya. Terus yang kedua adalah kita jangan terlalu banyak berharap, karena banyak berharap tuh banyak kecewa. Tapi jalanin apa yang ada di depan kita, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya ya. Dan kalau kita bekerja tuh secara ikhlas gitu. Jadi kalau ikhlas tuh, kalau aku merasakan selalu ada hikmah di balik keikhlasan itu gitu. Terus yang ketiga, hidup tuh mengalir seperti air gitu ya. Jadi kita ikutin, bukan berarti kita nggak punya prinsip, tapi air itu kan akan mengalir kemana dia di jalannya gitu kan. Nah, jadi ternyata itu juga membuat hidup saya juga lebih merasa bahwa oh ini jalannya gitu. Itu yang membuat jadi aku lebih suka networking dan lain-lain tuh karena itu ya. Itu terus kemudian tadi karena pengalaman hidup pernah susah dalam keuangan ya. Jadi saya punya prinsip saya harus membantu orang lain dalam pendidikan, karena saya pun dibantu dalam pendidikan bisa sukses gitu. Nah kalau saya bantu orang lain, mungkin orang lain juga bisa sukses. Gitu sih nilai-nilai yang Ibu pegang sampai dengan saat ini ya Bu ya. Dan pastinya adalah kita harus hidup segala sesuatu kebaikan-kebaikan ya, itu juga penting menurut saya. Jadi menuju jalan kebaikan itu kan kita harus banyak networking ya, banyak teman. Nah itu yang lebih aku jaga. Jadi daripada kita bekerja tapi banyak musuh, mendingan aku pilih yang banyak teman. Banyak teman, malah akhirnya banyak sesuatu yang bisa dikerjakan juga ya Bu. Betul. Ya. Terus berarti bagi orang lain itu penting. Itu yang Ibu pegang saat ini. Mbak Santi, sorry ngobrol-ngobrol, aku tuh belum ganti baju. Ya aku ganti baju dulu. Mbak Santi nunggu sini nggak apa-apa? Baik, nggak apa-apa Bu. Sebentar ya. Take the time Bu. Thank you Bu. Kenapa sebegitu besar perhatian Ibu terhadap UKM ya? Pertama sebenarnya pasar gitu. Jadi kalau orang selama ini bilang modal tuh sebenarnya modal itu nomor sekian.